Bab 1069. Louis Lu yang lain. Louis Lu yang pingsan. Lalu bermimpi hal yang sebelumnya pernah dia lihat. Dia bermimpi Hailey Ye dan yang lainnya meninggal. Dia bermimpi saudara-saudara terbaiknya satu persatu meninggal. Akhirnya, dirinya sendiri juga meninggal di dalam bencana ini. Cepat bangun. Saudara Louis Lu, cepat bangun. Kak Naga menyemburkan air ke wajah Louis Lu. Louis Lu ketakutan hingga berkeringat dingin. Tiba-tiba dia duduk. Lalu saat ini dia sedang berbaring di punggung si Riha. Sedangkan Kak Naga tersenyum dan berkata, "Sepertinya air ludah aku sangat berguna. Saudara Louis Lu, cepat terima kasih padaku. Kalian klan naga. Apakah begitu suka meludah?" Louis Lu tersenyum canggung. Dia merasa kepalanya pusing. Lalu bertanya kepada Kak Naga, "Kak Naga, apa yang terjadi padaku? Kenapa tiba-tiba pingsan? Kamu lupa? Kamu melupakan aku yang sudah menjadi pahlawan." Kak Naga berkata dengan kesal. Saat itu dunia berubah. Sesosok siluman muncul. Lalu aku meraung. Dan seketika suasana kembali tenang. Louis Lu tersenyum canggung. Dia menepuk si Riha. Lalu bertanya, "Siri, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di saat itu?" Si Riha menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingat. Aku hanya ingat Kak Naga berteriak tentang menantu. Kemudian tidak ingat lagi. Sembarangan. Bagaimana mungkin aku menantu dari petua itu?" Kak Naga berkata dengan kesal. Tubuh si Riha bergetar. "Kak Naga, sekarang kemana kita akan pergi?" Kak Naga berkata dengan serius, "Kemana saja boleh. Yang penting jangan pergi ke area kekuasaan Susaku saja. Raja siluman lainnya yang bernama Naga King adalah adikku. Kita menetap di sana dahulu saja. Kita lihat apakah bisa berhubungan dengan beberapa saudara lagi atau tidak. Sehingga kita baru mengambil keputusan." Dan di saat ini, sesosok bayangan menghadang jalan si Riha. Di atas tanah, Kiroh Liu yang sekarang menatap Louis Lu. Ketika dia melihat Louis Lu dan yang lainnya, dia tersenyum dan berkata, "Louis Lu, hati-hati." Kemudian, bayangan yang di kejauhan terbang ke arah mereka. Ketika sudah mendekat, mereka baru kembali sadar. Orang ini ternyata sama persis dengan Louis Lu. Louis Lu melompat dari punggung si Riha. Dia memandangi pria yang sama persis dengan dirinya. Louis Lu bertanya dengan tatapan yang dingin, "Sebenarnya kamu siapa? Kenapa kamu meniru aku?" Pria itu tersenyum dingin, "Aku Louis Lu." "Apa jangan-jangan kamu juga Louis Lu?" Kekuatan Dewa Iblis di dalam tubuh Louis Lu menerjang keluar. Yang membuat orang lain terkejut adalah pria yang sama persis dengannya itu juga bisa mengeluarkan kekuatan Dewa Iblis. Kak Naga terkejut. Lalu berteriak, "Louis Lu, orang ini aneh." Louis Lu tidak menanggapi Kak Naga. Dirinya pernah bertarung dengan Kiroh Liu. Dia mengetahui kemampuan Kiroh Liu. Jika pria di depannya ini bisa melukai Kiroh Liu hingga seperti ini, maka dirinya pasti bukan lawan dari Louis Lu yang ada di depannya ini. Pria itu tersenyum memandangi Louis Lu. Sedangkan Louis Lu semakin terkejut. Karena pria di depannya itu ternyata memegang pedang Skyrender. "Apakah kamu familiar dengan pedang ini?" Pria itu tersenyum dingin. "Omong kosong." Louis Lu berkata, "Kenapa Skyrender bisa ada di tanganmu?" "Karena..." Pria itu tertawa, "Karena aku Louis Lu yang sebenarnya. Dan kamu hanyalah benda pengganti saja. Saudara Louis Lu, sadarlah." Kak Naga berteriak, "Pedang dewa ini seharusnya pedang dari gabungan pedang dewa air dan pedang dewa api. Jika pedang dewa air ada di tangan Amos Suan,
maka orang ini pasti ada hubungannya dengan Anmos Suan. Orang ini pasti ras iblis. Ketika mendengar ucapan Kak Naga, Louis Lu menjadi lebih tenang, lagi-lagi ras iblis. Apa hubungan kamu dengan Anmos Suan? Kenapa pedang Skyrender ada di tanganmu? Hahaha. Louis Lu, ketika pedang Skyrender ini ada di tanganmu, pedang ini tidak bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun ketika ada di tanganku, dia menjadi senjata dewa yang sebenarnya. Pria itu tersenyum menatap Louis Lu, dan kembali melirik Kiroh Liu yang sekarat. Benar, kekuatan Skyrender. Louis Lu tahu jelas. Tidak heran pria di depannya ini bisa melukai Kiroh Liu. Dan yang lebih mengerikan adalah, pria di depannya ini adalah alam dewa emas. Aku sudah menunggu begitu lama di ras siluman. Akhirnya aku menemukanmu. Pria itu tersenyum dan berkata, hanya dengan membunuhmu, maka aku dapat menjadi Louis Lu yang sebenarnya. Siapapun tidak akan menyadarinya. Ras iblis yang keterlaluan. Sembarangan. Muncul suara dari atas langit. Suhu di sana seperti menurun. Tekanan yang kuat membuat pria misteris itu berlutut. Dari kejauhan, ada sosok merah yang mendarat di depan Louis Lu. Yang datang bukan orang lain. Dia adalah ketua dari Suzaka. Raja Siluman Suzaka. Suzaku memandangi pria misterius itu dari ketinggian. Energi di tubuhnya melonjak. Terasa sangat kuat. Kekuatan dari salah satu 7 Raja Siluman. Benar-benar mengerikan. Ternyata Dewa Emas tidak berdaya di depannya. Karena telah membunuh ras siluman. Kamu harus mati. Energi dari ras kerajaan menyebar di semesta. Kamu berani membunuhku. Pria misterius itu tersenyum dingin. Aku rasa kamu juga sudah menebak identitasku. Sekarang jika kamu membunuhku, maka kamu akan berperang dengan ras iblis. Bencana puluh ribuan tahun akan datang. Jika berperang dengan ras iblis sekarang, apakah kamu yakin? Pria misterius itu berkata dengan percaya diri. Namun dia telah meremehkan Suzaku. Raja Siluman Suzaku melambaikan tangannya. Kamu sedang mengancamku. Siapa yang bilang tidak? Jika kamu membunuhku, utusan ras silumanmu apakah masih bisa sadar? Mendengar ucapannya, Raja Siluman Suzaku menarik tangannya kembali. Lalu berkata, ucapanmu benar. Sesuai logika, aku tidak bisa membunuhmu. Tetapi kamu telah membunuh banyak ras siluman. Bagaimana dengan hal ini? Dari lengan Suzaku muncul aura merah, lalu menghantam tubuh pria misterius itu. Pria misterius itu menjerit keras. 4 kobaran api mulai menelan ke mata anggota geraknya. Kobaran api membara. Pria misterius menjerut, api langit. Tidak disangka, Raja Siluman Suzaku yang masih muda sudah menguasai api langit. Raja Siluman Suzaku tidak menanggapinya. Lalu berkata, hari ini, aku akan memotong keempat anggota gerak tubuhmu. Setelah bencana puluh ribu tahun tiba, aku akan merenggut nyawamu untuk memberikan penghormatan kepada jiwa ras siluman. Dalam waktu 3 hari, cepat keluar dari ras siluman. Jika tidak, aku Suzaku selaku pemimpin 500.000 ras siluman akan merenggut kepala Anmos Suan. Pria misterius itu menggertak giginya. Namun dia tidak berani banyak bicara. Dia menyimpan pedang Skyrender, lalu menghilang di depan banyak orang. Suzaku, kali ini aku sudah mengingatnya. Aku juga ingin memberitahumu. Setelah bencana berlalu, aku pasti akan memberikan hadiah balasan. Melihat pria misterius itu pergi, Kak Naga bertanya, adik, siapa sebenarnya orang itu? Kenapa aku merasa dia bukan ras iblis? Suzaku mengangguk, benar, Kak Naga.
Dia memang bukan ras iblis, tetapi ras manusia. Bersambung. Bab 1070. Menyelamatkan kakak pertama. Aduh. Kak Naga terkejut hingga membuka dagunya terlalu lebar. Adik, kamu terus mengatakan dia adalah ras iblis. Kenapa sekarang kamu berkata dia ras manusia? Kultivasi aku belum pulih. Banyak hal yang tidak bisa aku lihat dengan jelas. Kak Naga menjadi tergesa-gesa. Suzaku melirik Dewi Hailey, lalu berkata kepada Louis Lu, memangnya kenapa? Apa bedanya budak ras iblis dan ras iblis? Bukankah kamu ini membuat budak dari ras immortal? Gadis ini, bukankah dia juga ras manusia? Suzaku melirik Dewi Hailey. Melihat ekspresi Suzaku yang rumit, Louis Lu segera memberikan penjelas, Raja Siluman Suzaku. Kamu salah paham. Dia adalah temanku. Dia hanya jiwa dewa. Dia adalah roh dewi. Suzaku menyipitkan matanya. Dia menatap Dewi Hailey, Rih Dewi. Di tubuhnya memang ada aura roh dewa. Namun dia sama sekali bukan roh dewi. Aku rasa karena sudah lama mengenalmu, dia sengaja menyembunyikannya. Katakanlah, untuk apa kamu datang ke ras siluman? Suzaku bertanya dengan nada dingin. Dewi Hailey mengangguk dan menjawab, kamu benar. Aku bukan roh dewi. Aku hanya reinkarnasi jiwa dewa dari roh dewi saja. Sejak kamu datang ke ras siluman, aku sudah menyadarinya. Kamu tidak berniat buruk, dan sebaliknya kamu terus berada di sisi Louis Lu. Aku yakin, bukankah kamu salah satu dari 7 pilar Louis Lu? Raja Siluman Suzaku bertanya. Dia menarik nafas, lalu berkata kepada Raja Siluman Suzaku, benar. Raja Silumaan, aku bukan roh dewi. Kemudian dia menatap ke arah Louis Lu, aku bukan Dewi Hailey. Louis, maaf. Aku sudah menutupinya darimu begitu lama. Tubuh Louis Lu tersentak. Dia menatap ke arahnya, lalu berkata, jangan-jangan kamu, Hailey. Hailey mengangguk, benar. Ketika mendengar ucapan Hailey, Louis Lu merasa senang. Dia maju ke depan dan memegang tangan Hailey dengan erat. Hailey, aku tahu kamu masih hidup. Kamu pasti tidak tertelan oleh sosok itu. Tetapi, kenapa kamu harus berpura-pura menjadi Dewi Hailey untuk menipuku? Sebenarnya apa yang terjadi? Tatapan Hailey penuh dengan cinta. Dia memegang wajah Louis Lu, suamiku. Bukannya aku tidak ingin bertemu denganmu. Namun di saat-saat terakhir ketika jiwaku akan tertelan, Dewi Hailey menyelamatkanku. Sedangkan setengah jiwa aku masih ada di ketua ras iblis. Dan dia yang telah mengantarkan aku ke ras siluman, membuat aku bertemu denganmu. Tetapi, setelah tiba di ras siluman, aku menyadari seseorang yang auranya sama persis denganmu. Aku tidak berani menjamin orang di depan itu adalah kamu. Jadi, aku hanya dapat berpura-pura menjadi Dewi Hailey dan terus mengikutimu. Tidak apa-apa. Selama kamu tidak apa-apa itu sudah cukup. Louis Lu sangat senang ketika dia melihat Hailey. Semua hal sudah tidak begitu penting lagi. Baiklah. Waktu untuk membicarakan cinta sudah berakhir. Raja Siluman Suzaku memotong ucapan mereka berdua, karena sebagian jiwa dewa kamu dikuasai oleh ras iblis. Maka waktu kamu juga sudah tidak banyak. Daripada bermesraan di sini, lebih baik berpikir bagaimana cara merebutnya kembali. Jika tidak, setelah 3 tahun, tingkatan ras iblis itu akan menghilangkan jiwa dewa kamu. Tuan, tolong bantuannya. Mendengar ucapan tersebut, Louis Lu segera berkata,
Raja Siluman Suzaku menggerlinat matanya kepada Louis Lu karena telah direbut oleh ras iblis. Maka untuk merebut kekuasaan kembali, hanya ada dua cara. Namun dua cara ini terlalu sulit. Apa caranya? Louis Lu bertanya. Raja Siluman Suzaku menghela nafas, lalu menjawab, yang pertama, ras iblis sendiri yang bersedia meninggalkan tubuh istrimu. Yang kedua, membunuh Raja Iblis Langit. Kak Naga bersorak, adik, aku juga tahu mengenai dua cara ini. Jadi bukankah sama saja dengan kamu tidak mengatakannya? Louis Lu tercengang. Membiarkan ras iblis meninggalkan tubuh Hailey dengan sendirinya. Ini sama sekali tidak mungkin. Dia sudah menunggu kesempatan ini begitu lama. Bagaimana mungkin dia bersedia pergi begitu saja? Maka, satu-satunya cara adalah membunuh Raja Iblis Langit. Raja Iblis Langit, Louis Lu bertanya. Raja Siluman Suzukan berkata, benar. Namun dengan perkembangan kamu sekarang, untuk membunuh Raja Iblis Langit masih tidak mungkin. Suzaku berkata, namun, selama dapat mempertahankan jiwa dewa terakhir istrimu, maka dengan membunuh Raja Iblis Langit, kita dapat merebutnya kembali. Sekarang kita hanya dapat memikirkan cara untuk mempertahankan jiwa dewa kamu dahulu. Raja Siluman, apakah kamu ada solusi? Louis Lu bertanya. Suzaku menghela nafas. Dia berkata kepada Louis Lu, Yang Mulia memiliki sebuah bola jiwa. Namun, dengan temperamen petua itu, dia pasti tidak akan memberikannya kepadamu. Suzaku berputar, lalu menatap kepada Kak Naga. Yang Mulia pernah berkata, bola jiwa itu disimpan untuk menantunya. Yang Mulia, maksud kamu Raja Siluman Emperor? Louis Lu tiba-tiba teringat nama itu, lalu bertanya, berani-beraninya kamu menyebut nama besar Yang Mulia? Raja Siluman Suzaku sedikit marah. Louis Lu tidak berdaya. Sial, bukankah kamu menyebutnya petua? Kak Naga, bukankah kamu berkata dirimu adalah menantunya? Kalau begitu kita berdua harus pergi mengambil bola jiwa itu. Louis Lu tersenyum kepada Kak Naga. Kak Naga ketakutan hingga tubuhnya bergetar jika petua itu melihat aku. Bukankah dia akan membunuhku? Aku akui, aku sangat mencintai Ibu Naga Tousans. Namun bagaimanapun petua itu tidak mengizinkan. Louis Lu berkata, Kak Naga, anggap saja demi saudara. Apakah kamu bisa lebih setia saja? Lagi pula bola jiwa itu juga tidak berguna bagimu. Kamu itu klan naga. Aku ini sangat setia. Kenapa kamu merasa aku tidak setia? Kak Naga berkata dengan kesal. Kamu itu terus membicarakan Ibu Naga Tousans. Bagaimana bisa aku merasa kamu setia? Louis Lu bertanya. Raja Siluman Suzaku berkata dengan tidak berdaya, Louis Lu, kamu sudah salah paham dengan Ibu Naga Tousans yang kamu katakan. Dia adalah seorang wanita yang bernama Tousans. Ternyata bisa seperti itu. Baiklah. Louis Lu berkata dengan tidak berdaya, Kak Naga. Jika seperti itu, maka kamu nikahi kakak ipar saja. Lalu berikan bola jiwa kepadaku. Kak Naga berkata dengan kesal, jika bukan karena kamu, aku juga bisa mencuri bola jiwa itu untuk kamu. Namun kamu lihat kondisi aku sekarang. Bahkan penjaga gerbang saja tidak bisa aku hadapi. Melihat Louis Lu yang putus asa, Raja Siluman Suzaku berkata, masih ada satu cara. Mata Louis Lu bersinar. Raja Siluman Suzaku berkata, bola jiwa berharga karena hanya ada satu di dunia. Namun bola jiwa sama sekali tidak berguna baginya. Jika kamu bisa menemukan sebuah benda yang sangat berharga baginya,
Dia pasti bersedia menyerahkan bola jiwa untuk menukarkannya. Louis Lu mengerutkan alisnya, misalnya buku langit. Bersambung.